Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa minha al-hiqdu fala yakadul munadhiru yakhlu anhu. Wa minha, dan sebagian dari afatul munadharah, sebagian dari bahayanya perdebatan, bahayanya berdebat, al-hiqdu, iri. Iri, sirik aja lu bang, sirik tuh iri, tapi sirik bahasa kita, bukan syirik, bukan sirik. Al-hiqdu, iri. Fala yakadu al-munadhiru, maka tidaklah hampir, al-munadhiru, orang yang berdebat, yakhlu, bersih, anhu, dari iri. Maksudnya hampir orang yang suka debat itu hampir-hampir nggak mungkin bersih dari iri. Pasti isinya, hatinya iri semua orang yang suka debat. Fala yakadul munadhiru yakhlu anhu, ini maksudnya orang yang suka berdebat ini hampir tidak pernah hatinya itu kosong dari rasa iri. Pasti isinya iri kepada lawannya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu laisa bihuqudin. Al-mu'minu, seorang mukmin, laisa bihuqudin, bukanlah orang bihuqudin yang dalam keadaan iri. Orang kalau mukmin, iman sama orang Islam itu tidak mungkin iri. Dia pasti temannya senang, dia ikut senang, temannya bahagia, dia ikut bahagia. Al-mu'minu laisa bihuqudin, enggak mungkin orang mukmin atau orang Islam itu sama orang Islam itu iri, tidak mungkin. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Senang ketika saudaranya senang. Ukurannya kalau kita senang enggak, kalau teman senang enggak, kalau ente punya mobil seneng lah pasti bang. Nah kalau senang teman punya mobil harus senang juga. Seneng enggak kalau seneng enggak ente kalau ente punya pondok, seneng. Nah kalau teman punya pondok harus senang juga. Seneng enggak ente kalau teman dapat hadiah umroh, seneng saya. Nah kalau teman dapat hadiah umroh juga senang, harus. Namanya tidak hukud atau tidak iri. Nah orang yang ahli debat atau suka berdebat, ini isinya hati iri mulu. Karena pasti menganggap lawan bicaranya ini adalah musuh dia. Kalau ada halayak, orang-orang ini mengeluh-ngeluhkan musuhnya, memuja-muja musuhnya, isinya iri aja dia. Wa warada fi dhammil hiqdi ma la yakhfa. Dan telah sampai fi dhammil hiqdi, dalam tercelaknya sifat iri, apa sesuatu atau keterangan la yakhfa, yang tidak samar. Banyaklah, pokoknya banyak sekali keterangan-keterangan yang sampai tentang iri ini. Sifat iri ini udah jelas, ini sifat yang sangat menyiksa. Bedanya apa dengan dengki? Dengki itu hasud tadi, hasad yang kemarin kita bahas. Kalau iri sekedar iri saja, tapi kalau dengki ini ingin zawalun ni'am, ingin hilangnya nikmat dari orang yang didengki. Orang punya rumah baru, biar kebakaran, biarin dah dia mah. Ada pantas-pantasnya pisan punya rumah, biarin kebakaran semuanya. Tuh pengen hilang nikmatnya, itu namanya dengki. Jadi udah parah iri. Ini memang kadang-kadang gabung iri dengki. Kalau iri saja ada yang udah iri dan dengki. Jadi ini al-hiqdu wal hasad. Dia iri juga, dia dengki juga, sampai pengen-pengen dia punya harapan, cita-cita bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang ini, orang yang didengki ini harus hilang. Dia nggak mikir pindah ke dia, pokoknya yang penting hilang. Bodoh amat, nggak ke saya juga nggak apa-apa, pokoknya jangan di dia. Lagu apa nikmat begitu ada di dia? Nah begitu kan, itu penyakit, itu tuh penyakit aneh. Ya gimana nggak aneh? Orang yang bagi kan Allah. Itu mobil kan juga rizkinya rizki dari Allah, punyaan Allah, ya terserah Allah mau bagi siapa aja. Dia kan nggak punya apa-apa. Orang yang dengki ini kan nggak punya investasi apa-apa, dia nggak punya kontribusi apa-apa, tapi kok bisa dia menghalangi Allah, atau dia gerutu, ngedumel Allah bagi kepada orang, padahal itu punya Allah, bukan punya dia. Kalau baginya ngambil dari punya dia, ya masih lumrah, diambilin, mobil dia hilang, dipindahin misalnya ke rumah dia, rundel, gerutu, marah, masih lumrah. Tapi ini enggak, dia enggak kehilangan mobilnya, dia juga
nggak berkurang hartanya. Allah kasih dari perbendaharaan Allah yang maha kaya, tapi kok dia yang ngomel, dia yang keki. Nah, ini iri namanya. Keki sampai tingkat pengen supaya nikmat itu hilang, itu namanya dengki, hasud. Orang yang suka berdebat ini pasti tidak bersih dari sifat ini. Hampir-hampir hatinya ini tidak sepi, atau hampir-hampir hatinya ini tidak kosong dari sifat iri dan dengki ini. Wala taro munadiran yaqdiru ala alla yudmiru hiddan. Dan engkau tidak melihat orang yang berdebat yakdiru itu mampu ala alla yudmiru hiddan, agar dia menyembunyikan keiriannya, alaman yuharriku ra'sahu, atas orang yang menggerakkan kepalanya, min kalami khasmihi, sebab ucapan musuhnya munadir. Wa yatawaqqafu fi kalamihi, dan berhenti itu maksudnya sepakat, fi kalamihi, dalam ucapannya khasmi, musuhnya munadir. Fala yuqabiluhu bihusnil isghai, maka dia tidak akan menanggapi si man yuharriku bihusnil isghai, dengan baiknya pendengaran. Bal yatturu idza syahada dzalika ila idmaril hikdi, tetapi haruslah dia idza syahada dzalika, ketika menyaksikan fenomena itu, rasa iri itu, dia harus ila idmaril hikdi, untuk menyembunyikan irinya. Wa tarbiyatuhu fi nafsihi, dan bermula cara mendidik atau cara merawat itu semua, fi nafsihi, dalam dirinya, wa ghayatu tamasukihi, dan puncak dari menjaganya si munadir itu al ikhfa'u bin nifaqi, adalah menyembunyikan bin nifaqi, kemunafikan. Wa yatarasyahu, dan tetap merembes itu tetap mengalir, tetap mengalir atau merembes, minhu, darinya, ila dhahiri, kepada zahir, la mahalata, tidak bisa didafi ghalibil amri, dalam umumnya atau dalam banyaknya perkara, mayoritas umumnya perkara. Umumnya itu munadir atau orang yang berdebat ini umumnya pasti dia iri ketika ada orang atau ada mustami ini mendengarkan omongan musuhnya. Dia udah, giliran dia ceramah yang udah selesai. Nah, terus begitu lawannya ceramah berikutnya, liatin orang-orang pada manggut. Oh iya, orang-orang pada manggut. Kadang-kadang orang iya juga, kadang-kadang orang-orang terbawa suasana dengerin omongan lawan bicaranya atau lawannya dia, musuhnya dia. Ini iri terus nih. Ngapa itu orang ngerti juga kagak, manggut-manggut segala. Jadi dia iri, dia tidak suka ngelihat orang nunduk atau manggut-manggut atau paham dengan omongan musuhnya. Dan tidak bisa sepi dari ini, tidak bisa bersih dari sifat ini. Orang yang suka berdebat ini pengennya menang. Saat ada orang yang lebih unggul dibanding dia, didengerin omongannya, didengerin ceramahnya, orang yang dengerin itu manggut-manggut, maka dia senantiasa iri. Tapi memang pasti disembunyikan. Irinya ini pasti disembunyikan, gak mungkin ditampakkan. Tapi bagaimanapun, meskipun disembunyikan, ini tetap akan muncul, tetap akan merembes dalam zohir kelakuannya dia. Di antaranya itu dengan nifak di sini. Nifak ini kemunafikan, saudara. Di antara kemunafikan itu adalah suasana hati tidak sesuai dengan suasana lahiriahnya. Suasana hati tidak sesuai dengan suasana badannya. Jadi hatinya mendongkol. Tapi kalau ketemu sama musuhnya, iya salaman gitu. Atau itu termasuk nifak, termasuk munafik. Hati mah dongkol, hati mah kesel. Tapi kalau ketemu sama orang yang tadi manggut-manggut tadi, ya iya, cakep ya cakep ya, barusan Ustadz ya. Bahkan ketemu sama musuhnya, dia manis-manis juga. Ketemu sama musuhnya juga dia berucap manis. Masya Allah Ustadz, bagus banget ceramahnya tadi. Padahal hatinya dongkol. Jadi memang selalu untuk menyembunyikan al-hik atau irinya ini pasti disembunyikan. Tetap
Ya mestinya istighfar memang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mestinya begitu. Harusnya begitu. Nah, yang paling gampang itu kalau kita mulai semuanya memang dari niat bahwa yang ingin kita munculkan ini agama Allah memang. Maksudnya mau siapa ke yang ngomong, tapi memang kita lagi maulidan, maka itu yang ingin kita harumkan adalah nama Rasulullah. Kita tidak ingin mengharumkan nama kita sendiri. Kita nggak pengen juga kita dipuji atau kita di alam-alam, enggak. Kita pengen alam Rasulullah. Kalau yang udah dimunculkan satu figur itu Rasulullah misalnya, maka nggak akan ada itu, karena sama-sama dalam barisan, sama-sama dalam acara untuk memuja Rasulullah memang. Dibuat satu ini, buat satu figur yang jadi kita teladan atau jadi kita puji semuanya, ya beliau ini Rasulullah. Wa kaifa yanfakku an hadza wa la yutasawwaru ittifaqu jamil mustami'in. Dan bagaimana yanfakku, terlepas munadir, bagaimana orang munadir itu si pendebat yang iri tadi, bagaimana dia terlepas an hadza dari iri ini. Wala yutasawwaru, dan tidak bisa digambarkan ittifaqu jami'il mustami'ina, sepakatnya seluruh audiens mustami'in ala tarjihi kalamihi, atas ucapan, atas memenangkan ucapannya munadir, wastihsani jami' ahwalihi, dan menganggap bagus seluruh keadaannya munadir, fi iradihi wa isdarihi, dalam kehendaknya munadir, wa isdarihi, dan juga dalam majunya munadir. Ya bagaimana mungkin bisa bebas, ini orang yang ahli debat nih dalam satu forum, bagaimana mungkin dia, orang yang suka berdebat ini, bagaimana mungkin dia bebas dari sifat iri ini, sementara dia nggak bisa pastikan ini pasti pendengar ini bakal pro ke dia atau bakal kontra ke lawannya. Dia nggak bisa pastikan, dia tidak bisa memastikan itu, maka lebih baik ya lebih baik ngaji dibanding berdebat. Karena perdebatan itu kan untuk perdebatan yang tujuannya untuk menang-menangan, untuk menunjukkan kepandaian. Di situ masih spekulasi, ini pendengar mau pro ke dia apa kontra sama dia. Dalam keadaan yang tidak pasti seperti ini, maka orang ini pasti dalam keadaan iri. Pasti. Kalau ada lebih banyak yang kontra sama dia, pasti dia iri sama orang-orang yang dengar yang lebih pro kepada lawannya. Ini yang ingin dihindarkan oleh Imam Ghazali. Jangan berdebat, jangan munadharah yang tujuannya bukan mencari kebenaran tapi mencari ketenaran. Jangan. Ballau sodaro min khasmihi adna sababin fihi qillatu mubalatin bikalamihi. Bahkan jika muncul dari musuhnya adna sababin, satu sebab yang paling remeh, fihi qillatu mubalatin, yang dalam sebab itu ada sedikit kepedulian, maksudnya tidak peduli, bikalamihi, dengan ucapannya khasmi, ucapannya musuhnya, in gorosa, maka mengakarlah fi sadrihi, mengakar dalam hatinya, hikdun iri, la yuqli'uhu madad dahri, la yaqla'uhu juga bisa, yang tidak bisa dia cabut, madad dahri, sepanjang masa, ila akhiril umri, kepada akhir umurnya. Tuh, Masya Allah. Bahkan kalau ada musuhnya ini, dari musuhnya ini muncul satu ucapan atau muncul satu trik yang membuat orang-orang itu mendengarkan dia dan membuat orang-orang itu senang sama bicaranya si musuhnya ini, dia nih, musuh debatnya dia. Sementara dia justru ada satu hal yang bikin dia lemah sehingga orang-orang gak peduli sama dia. Ini obatnya gak ada, sampai mati dia akan tetap iri. Ngapa dulu dia begitu? Ngapa orang-orang kok dengerin banget? Ya iya sih, emang dia cakep ngomongnya, saya ngapa salah di situ, kenapa bisa begitu? Dan ini akan muncul atau akan tumbuh dalam hatinya, mengakar dalam hatinya, madad dari sepanjang masa. Sepanjang masa dan tidak bisa dicabut. Tidak bisa dicabut kecuali dengan banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, banyak istighfar. Dan tentunya juga dengan berhenti berdebat.
Jadi jangan pengen atau jangan hobi banget untuk berdebat. Karena kalau hobi berdebat itu pasti munculnya adalah iri. Iri bisa mendatangkan dengki. Ini afatul munadharah, bahayanya berdebat yang ingin dihindarkan. Wa minha al-ghibatu wa qad syabbaha Allahu bi aklil maitati wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.